Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Baik teman-teman, tidak terasa ya, semester demi semester, baik yang dari semester 1 ke semester 2, semester 3 ke semester 4, bahkan mungkin yang sudah semester 7 menuju semester 8 dan lain sebagainya. Kita sudah persiapan memasuki untuk semester baru, yaitu semester berikutnya. Nah, saya mencoba berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan mencoba membimbing teman-teman di sini untuk agar lebih harapannya lulus cepat nanti. Jadi beberapa kan ada yang mentargetkan 3,5 tahun, ataupun mungkin yang normal ya 4 tahun, ataupun ya upayakan jangan sampai ke DO ataupun mepet-mepet lah. Kalau bisa 3,5 tahun, kenapa harus 5 tahun misalkan, kan seperti itu, karena nanti teman-teman juga lebih mengeluarkan biaya, membuang waktu dan lain sebagainya. Oke, tapi pada prinsipnya bukan itu yang ingin saya bahas. Nanti saya mencoba memberikan masukan-masukan ataupun arahan ataupun bimbingan agar harapannya teman-teman bisa segera lulus, entah itu di 3,5, 4, ataupun ya intinya cepat lulus. Dan harapannya juga, dan saya doakan semoga mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi ini panduan singkat tentang KRS-an. Silakan disimak sampai akhir, tolong, karena ya bagi yang mau saja, yang tidak ya monggo. Silakan, saya hanya menyampaikan baik buat yang mau. Oke, saya tidak perlu menjelaskan alur ini karena alur ini sudah ada di buku panduan akademik. Ya, silahkan dibaca, dipelajari. Pada intinya dari panjenengan nanti bayar dulu, baru nanti konsultasi dengan dosen wali, baru nanti menginput. Nah, itu secara umum. Tapi kalau sekarang sepertinya bayar, input, konsultasi, ACC atau revisi. Kalau ya, jadi bayar, input lewat website, pilih mata kuliah, nanti dikonsultasikan ke dosen wali, lalu kalau ACC ya lanjut, kalau ada revisi ya direvisi. Nah, pada prinsipnya seperti itu, baru nanti akan persiapan untuk semester berikutnya. Oke, yang ingin saya terapkan terlebih dahulu yang pertama perihal ini ya, pedoman pengambilan kredit maksimum. Teman-teman tentunya melihat dulu indeks prestasi di semester sebelumnya. IP ya, bukan yang IPK, tapi IP, yaitu indeks prestasi. Jadi misalkan semester 1 IP-nya adalah di atas 3, maka teman-teman berhak mengambil maksimal 24 SKS ya, dengan maksimal non SKS-nya 3 mata kuliah. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. 24 SKS adalah mata kuliah yang mempunyai SKS. Misalkan nanti ada di slide berikutnya yang non SKS juga nanti saya jelaskan langsung pada contohnya saja, tidak hanya secara angan-angan, tapi nanti langsung saya contohkan. Pada prinsipnya ini yang ingin saya tekankan dulu. Berapa IP indeks prestasi teman-teman di semester sebelumnya ini? Oh, saya 3,25, berarti bisa ambil 24. Oh, saya cuman 2,9, berarti maksimal ini ya. Terus, oh saya kok, ya pokoknya ini dilihat saja berapa batas yang teman-teman bisa peroleh ataupun teman-teman bisa ambil. Nah, tentunya di sini juga teman-teman harus pertimbangkan yang pertama dari
bisa jadi dari segi biaya ya. Dari segi biaya karena kita menggunakannya biaya per SKS. Jadi misalkan per SKS-nya saya buat angka yang mudah ya, 100.000. Teman-teman ambil 24 SKS misalkan. Berarti teman-teman nanti mempersiapkan 2,4 juta. Itu baru yang SPP variabel, belum yang SPP tetap misalkan kalau masih menggunakan yang variabel dan yang tetap. Terus selain biaya, teman-teman juga dipersiapkan yang namanya tenaga, waktu, pikiran, karena tentunya kuliah 24 SKS, anggap saja 24 ini saya jadikan 8 mata kuliah misalkan. Itu belum termasuk yang 0 SKS ya, yang setara. Nanti saya jelaskan. Pokoknya disimak aja sampai selesai. Belum lagi yang tentang 0 SKS. Jadi misalkan teman-teman total dalam satu semester mengambil 11 mata kuliah misalkan ya, misalkan. Sedangkan kuliah normal dari Senin sampai Jumat. Ya yang kelas pagi, kelas sore, kelas lainnya disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Pada prinsipnya ini sama. Arahannya, bimbingannya sama. 11 kali misalkan itu yang diambil penuh. Dari segi biaya mungkin keluar sekitar 4 sampai 6 mungkin atau 7 dan lain sebagainya, itu baru SPP-nya. Belum lagi nanti lain-lainnya misalkan. Terus dari segi biaya, dari segi waktu kita anggap saja normalnya satu hari ada 3 mata kuliah. Senin sampai Jumat berarti ada 15 waktu. Nah, kita ngambil 11. Berarti sisa hanya 4 yang kosong dalam tanda kutip. Nah, maka teman-teman diperhatikan bagaimana nanti misalkan ada penugasan, bagaimana misalkan nanti ada presentasi, bagaimana nanti misalkan ada ini dan itu harus dipersiapkan. Ya, jadi pada prinsipnya itu. Cuman kita ya bisa mensiasati. Nah, bagaimana? Nah, ini yang ingin saya tekankan. Tapi sebelum itu, ayo teman-teman, saya mohon bantuannya bagi yang ini semester berapa ini? Semester 2. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon bantuannya bagi teman-teman yang belum subscribe dan like, tolong ya. Jadi biar semakin semangat dan berkembang channel ini. Tentunya di dalam sini juga banyak beberapa ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman bisa ambil yang sesuai teman-teman tertarik. Ya, tolong ya. Oke, cuman subscribe gratis kok, like juga gratis. Itu bisa menambah semangat, insya Allah. Oke, kita lanjut. Ini adalah semester 2 ya. Semester 2, tentunya yang kemarin semester 1 langsung ke semester sini. Nanti yang semester 3, semester 4 silahkan mau di skip. Yang penjelasan ini silahkan. Oke, ini berarti yang wajib, bukan wajib ya, yang saya anjurkan teman-teman ambil adalah yang mata kuliah umum ini ya. Nih, ada bahasa Inggris, akuntansi biaya, DDP, pendidikan kewarganegaraan. Ini, walaupun ini tidak harus diambil saat ini semua. Bisa disiasati dengan cara ditinggal dulu, baru ambil selanjutnya, atau sebaliknya. Contoh, ini berarti 11 ya. Ini ada 11 SKS. Anggap saja IPK teman-teman di atas 3. Ora ono sing amin. Amin gitu ya. Semoga istiqomah di atas 3. Ini total ada 11 SKS ya. Aduh. Sabar ya. Oke. Ini ada 11 SKS. Total teman-teman bisa ambil 24 SKS. Ini 11. Yang akuntansi ketambahan ini ya. 11 tambah 9 sudah 20. Ya, 11 tambah 9 20 bagi akuntansi. Ini bagi yang manajemen 11 tambah 12 berarti berapa? 23. Aduh,
Pak nanggung Pak 23 bisa 24, kenapa harus 23 misalkan. Lah, cara seperti itu, yang ini pendidikan kewarganegaraan, kita tunda dulu. Yang dua ini kita tunda di semester-semester berikutnya. Kita ambil kemana? Kita ambil ke semester 4. Nah, kita ambil di sini. Misalkan tentang perilaku organisasional lah, terus perbankan syariah lah, atau mata kuliah yang sesuai dengan manajemen atau akuntansinya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang mata kuliah prasyarat. Cari yang tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Entah di semester 4, entah di semester 6. Pokoknya di semester berikutnya yang tidak ada mata kuliah prasyarat, ambil aja enggak apa-apa. Yang tadi pendidikan kewarganegaraan misalkan ya, yang 2 SKS, karena teman-teman, aduh Pak nanggung Pak, udah 23, digenepin aja 24. Nah caranya gitu. Yang 2 ditinggal, ganti ambil yang 3. Cari yang non prasyarat. Makanya di awal saya selalu menekankan, ayolah teman-teman, bagi yang mendapati mata kuliah pokok, mata kuliah yang itu menjadi prasyarat, kalian serius. Seperti kemarin saya mengambil mata kuliah pengantar akuntansi, itu pengantar akuntansi di mana-mana digunakan. Akuntansi biaya ya iya, akuntansi keuangan menengah ya iya, terus untuk sistem informasi dan lain sebagainya itu digunakan. Makanya dari kemarin saya pengantar akuntansi selalu ngoyak-ngoyak teman-teman lah, ngopiak-ngopiak, ayo dipelajari. Ya, jadi pada prinsipnya itu teman-teman dilihat dulu SKS-nya. Itu tadi yang manajemen misalkan ya 23 nanggung biar bisa menjadi 24. Ambil pendidikan kewarganegaraan misalkan di istirahatkan dulu, ditinggal dulu, ganti yang 3 SKS yang yang tidak ada prasyaratnya. Bagaimana dengan yang akuntansi? 11 tambah 9 berarti 20. 20 untuk menjadi 24 ya sama. Ambil aja mata kuliah berikutnya. Ambil sama pendidikan kewarganegaraan, ditinggal dulu juga enggak apa-apa. Ini bukan mengenyampingkan, wah Pak Taufik menganggap pendidikan kewarganegaraan tidak penting. Bukan seperti itu. Yang jelas semua mata kuliah ini adalah penting karena untuk teman-teman bisa lulus harus menyelesaikan seluruh mata kuliah. Apapun itu, mau yang mata kuliah semester 2 diambil di semester 6 lah, ataupun semester 4 diambil di semester 2, itu bebas. Yang penting total anggap saja 148 SKS. Ya teman-teman harus menyelesaikan 148 SKS. Oke, itu yang pertama ya. Jadi tips dan trik yang pertama, kalau bisa menggenapkan ke 24, ya genapkanlah ke 24. Lalu yang kedua, teman-teman juga dipersiapkan yang namanya ini, seperti ini. Brevet ada 0 SKS ya. Ada 0 SKS. Apa itu maksud 0 SKS? 0 SKS itu biasanya setara. Biasanya ada bintangnya. Apakah bintangnya 3, bintangnya 4, atau ada keterangan. Oh misalkan brevet ekspor impor ini setara dengan 3 SKS. Tertulisnya 0 SKS, tapi pelaksanaannya tetap 3 SKS. Seperti yang tadi di awal sudah saya katakan, teman-teman anggap saja 24 SKS itu 8 mata kuliah. Ketambah brevet ekspor impor misalkan, ketambah bahasa Inggris misalkan, ketambah aplikasi komputer misalkan. Nah, total yang 0 SKS itu sudah ada 3. Aplikasi komputer, brevet bahasa Inggris, dan brevet ekspor impor. Seperti tadi di awal, yang IPK di atas 3 bisa mengambil 3 mata kuliah 0 SKS. Nah itu 0 SKS itu yang bisa teman-teman ambil. Nah tentunya teman-teman dipersiapkan ya, baik dari segi biaya, tenaga, pikiran, kesiapan lainnya. Oke, itu tadi beberapa tips. Terus lalu kita masuk yang semester berapa? 3 ke 4 misalkan. Nah, ini semester 3 ke 4. Teman-teman sudah ngambil ini ya, total 9
tambah 12. Berarti kan 21 ya. Ini akuntansi manajemen. Ada 9 tambah 12, 21. Teman-teman ambil aja. Ambil di semester 6 misalkan. Nah, pilih yang non prasyarat. Ya, sekali lagi yang non prasyarat ataupun yang memang prasyaratnya teman-teman sudah penuhi. Nah, misalkan apakah kompis, kewirausahaan ataupun apa-apa silahkan diambil dulu. Atau misalkan teman-teman ambil di semester 2. Oh, kemarin saya ada nih mata kuliah yang harus mengulang, misalkan akuntansi biaya, saya mendapatkan nilai E misalkan. Wah, yaudah saya ambil aja di semester ini. Nah, itu bisa. Atau kemarin akuntansi keuangan menengah saya mendapat nilai C. Saya mau perbaikan misalkan, ambil aja enggak apa-apa. Jadi 21 itu bisa digunakan untuk perbaikan atau bisa digunakan untuk mengambil yang baru. Saran saya bagaimana? Saran saya, selama IPK teman-teman sudah di atas 3, yang perbaikan-perbaikan abaikan dulu. Ambil saja yang mata kuliah selanjutnya dulu. Jadi, pokoknya nanti teman-teman sambil mungkin bikin di Excel atau apalah, di hitung-hitung sendiri. Oh, nanti potensi saya lulus setelah semua terlampaui skripsi, misalkan A, dapatnya IPK saya 3,78 misalkan, kalau B 3,7. Ya udah, saya enggak perlu perbaikan. Buat apa perbaikan? Buang uang, buang tenaga, buang pikiran. Itu dari segi nilai. Kalau dari segi ilmu, wah, kemarin saya masih dapat C, saya masih merasa kurang ilmunya, saya ambil lagi. Itu baik kalau dari segi ilmu. Tapi kalau dari segi nilai, ya udahlah 3,7 udah baik kok misalkan. Atau ini yang cukup miris misalkan. IPK teman-teman 3 persis 3,00. Teman-teman ngitung dan perkirakan, wah, skripsi saya kalau dapat B itu saya pas 3. Kalau dapat A 3,1 misalkan. Oh, jangan gitu, guys. IPK teman-teman misalkan sedang 2,9. Kalau skripsi A bisa menjadi 3, skripsi B tetap 2,9. Nah, teman-teman ambil aja mata kuliah yang mengulang, yang C, yang C gitu, jadi biar bisa mengangkat. Tapi tentunya tidak selalu yang mengulang akan mendapat nilai lebih baik. Itu yang perlu diperhatikan. Teman-teman mengulang tapi tidak mengerjakan tugas, tidak datang kuliah, tidak mengumpulkan ujian, tidak aktif, ya sama aja, bisa tetap C misalkan. Ya. Terus kenapa saya menyarankan upayakan ambil banyak SKS di awal? Karena nanti di semester 6, semester 7 itu teman-teman bisa fokus untuk magang dan skripsi. Ya. Jadi magang itu sekitar 2 bulan. Magang itu KKP ini ya. Di sini 0 SKS tapi setara dengan berapa ya? 6 mungkin atau 3 ya. Tapi pelaksananya 2 bulan full berturut-turut. Misalkan teman-teman magang nih di kantor apa, perpajakan, BUMN, kantor swasta, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman seharian full di sana. Makanya teman-teman ketika magang banyak mata kuliah yang sudah diambil kan, magang. Tidak kepikiran, nanti saya kuliah harus izin, harus gimana tugasnya lah. Makanya saya menyarankan untuk di awal banyak diambil dulu. Cuman saya juga menyarankan teman-teman tidak sekedar kuliah ya, tapi juga ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Oke, selanjutnya ini di semester 6. Semester 6 total ada nih ya, 6 ditambah 9 berarti 15. Terus di sini ada konsentrasi. Apakah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, ASP, atau akuntansi perbankan. Nah, ini teman-teman nanti ambil dua-duanya. Oh, teman-teman milih akuntansi keuangan, berarti yang diambil yang ini. Oh, teman-teman ASP, yang diambil ini. Berarti tadi berapa? 15 tambah
21. Apakah bisa mengambil selanjutnya, Pak? Oh, kalau semester 6 selanjutnya sudah tinggal skripsi. Makanya tinggal mungkin mengulang saja dari semester sebelumnya. Nah, enaknya ketika sudah diambil di awal, di semester 6 sudah agak longgar, bisa fokus magang, bisa fokus skripsi. Itu yang tadi. Yang manajemen juga sama tentunya. Ya, yang manajemen juga sama. Dilihat mata kuliah utamanya apa, mata kuliah konsentrasinya apa, pemasaran, keuangan, SDM, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya nanti ketika teman-teman sudah selesai bla bla bla, teman-teman bisa segera fokus skripsi. Semoga mendapatkan dosen yang yang sesuai dengan kenyamanan teman-teman ya, karena dalam membuat skripsi itu memang butuh feel, butuh mood, butuh ya, ketika teman-teman nyaman, enak kan bisa enak juga. Ini tentang penjelasan singkat untuk semester genap. Nanti semester ganjil semoga bisa memberikan arahan langsung ya. Itu teman-teman sebagai penutup, seperti biasa setiap orang memiliki usaha untuk mencapai kemuliaan, tapi sedikit yang bertahan hingga berhasil. Ketika engkau ingin menyerah, ingatlah untuk apa kau memulainya. Teman-teman dari awal sudah mentargetkan, misalkan saya kuliah mau 3,5 tahun. Teman-teman sudah mentargetkan 3,5 tahun. Tapi sedikit yang bertahan hingga berhasil. Dulu saya pun juga 4,5 tahun. Saya target 3,5 tahun, tapi ternyata takdirnya 4,5 tahun. Ya, tapi harapannya kisah saya ini jangan terulang oleh adik-adik misalkan ya. Kalau bisa 3,5 tahun ya upayakan 3,5 tahun, biar buatlah bangga keluargamu dengan wisudamu. Jadi pokoknya fokus pada cita-cita, impian. Semoga impian itu bisa bermanfaat, bisa tercapai, dan teman-teman bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dari saya, Taufik Andristiono, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Minta tolong jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat. Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.